Hai Cinggu, kembali lagi di channel aku Win Pok Pop. Hari ini aku akan ceritain alur cerita drama Korea terbaru berjudul Our Movie. Berkisah tentang JH, seorang sutradara film yang vakum setelah kematian ayahnya dan berjuang membuat film yang baru di tengah-tengah nama besar sang ayah. Sementara Daeum, wanita ceria yang biasa, terpilih sebagai artis baru yang akan berperan di dalam film JH, sehingga membuat produser dan artis senior menjadi geram. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia alur cerita Our Movie episode yang pertama. Cerita dimulai ketika sutradara bernama JH baru saja melakukan debut perfilmannya dengan sukses. Namun kesuksesan itu hanya sementara karena tiba-tiba JH mendapatkan kabar jika ayahnya yang juga adalah seorang sutradara senior dikabarkan meninggal dunia. 5 tahun setelah kejadian itu, JH menutup dirinya dari dunia perfilman. Temannya, seorang produser ternama bernama Seungwon, lalu mengajaknya hadir di permutaran perdana filmnya bersama sutradara Park. Film yang juga dibintangi oleh mantan kekasih JH bernama Seong. 최수영 얘기를 해 이제 와서 무슨 사이라고. 그러니까 제발 이젠 세상 밖으로 좀 나오라고. Singkatnya, JH pun datang ke pemutaran perdana dan melihat film erotis tersebut. Banyak yang bilang, semenjak Seong bercerai tubuhnya menjadi lebih indah, sehingga cocok untuk film-film erotis seperti ini. Selain mengundang JH untuk melihat pemutaran perdana filmnya, Seungwon juga ingin mengajak JH untuk membuat ulang film mendiang ayah JH yang berjudul Love in White, film melodrama yang dulu pernah sukses. JH jelas-jelas menolak karena ia tidak mau meneruskan karya ayahnya dan ia ingin membuat filmnya sendiri. 이거 니네 아버지가 얼마나... 형, 그 영화가 너무 싫어. Di sisi lain, ada Daeum, seorang wanita ceria yang sangat suka merekam momen apapun di dalam hidupnya menggunakan handycam jadulnya. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit dan menyapa orang-orang yang ada di sana. Entah itu pasien atau dokter-dokter yang bekerja, seolah-olah dia tinggal di rumah sakit itu. Perawat lalu menggodanya karena sampai sekarang, Daeum yang cantik ini belum juga memiliki seorang kekasih. Daeum pun berkata, ia juga bingung. Padahal kalau di film-film atau di drama, orang-orang mudah sekali jatuh cinta saat berada di rumah sakit. Setelah itu, Daeum menemui rekannya yaitu Dr. Kim dan membawakannya kopi. Ternyata kopi itu adalah hadiah tutup mulut karena Daeum sering meninggalkan rumah sakit. 비밀인데요. 궁금해서 그러지. Sementara itu, JH diajak Seungwon minum-minum bersama sutradara Park dan juga pemain film yang ada di sana, termasuk Seong. Karena JH dan Seong adalah mantan kekasih, jadi rasanya agak canggung. Sutradara Park lalu penasaran dengan yang dikerjakan JH selama vakum 5 tahun ini. JH diam saja, namun Seungwon terus menjawab jika mereka berdua sedang membuat film bersama. Sutradara Park terus saja bertanya karena ia begitu penasaran. Ia bahkan bertanya tentang hal-hal yang menurut JH sudah tidak sopan. Ia bertanya tentang hubungan Seong dan juga JH dulu, sehingga membuat keduanya menjadi merasa tidak nyaman. Seong memutuskan untuk merokok keluar, sementara sutradara Park terus bertanya hal-hal yang begitu menjengkelkan. JH lalu berucap, ketidaksopanan sutradara Park sama dengan film-film erotisnya. Menurutnya, sutradara Park tidak bisa melihat bakat seorang artis dan malah mengambil kesempatan rumor perceraian Seong dan mengajaknya bermain film vulgar bersama. Padahal akting Seong begitu bagus. Sutradara Park tentu saja tidak terima. Sebagai seorang senior yang filmnya memang kebanyakan gagal, ia tetap tidak terima jika JH memberikan komentar
sebentar. Padahal JH baru membuat film sekali meski filmnya memang sukses besar. Dan JH menyabet 2 penghargaan. Namun, menurut sutradara Park itu tidak lepas dari nama ayah JH sebagai sutradara senior yang sangat sukses. 미안해. 괜히 촌 낮춰서. 뭐야? 그래 가. 나중에 얘기하자. Saat hendak pulang, JH bertemu dengan Soo-young di luar. Soo-young berucap, memang di filmnya kali ini ada adegan panasnya. Namun, bukan karena itu ia menerimanya, tapi karena ia menyukai karakternya. JH lalu meminta maaf karena perkataannya sudah membuat Soo-young tersinggung. Ia berkata, Soo-young sudah bekerja keras untuk bisa bangkit setelah perceraiannya. Soo-young pun tersenyum. Menurutnya setelah bercerai, aktingnya menjadi semakin bagus. Apakah ia harus menjalin hubungan lagi agar aktingnya semakin meningkat? Soo-young lalu mengajak JH untuk kembali berkencan dengannya. Namun JH menolak karena menurutnya saat ini Soo-young sedang mabuk. 취했어. 적당히 마시고. Setelah itu JH pergi ke Toserba dan menaruh tasnya di atas meja. Ia menjauh sebentar karena ingin merokok. Ternyata mejanya telah diduduki oleh seorang wanita yang adalah Daem. Saat itu Daem sedang memainkan kameranya dan melihat pria tampan sedang mendekatinya. Rupanya Daem menduduki meja orang lain dan kemudian ia ingin segera pergi dari sana. Namun, JH menahannya dan memperbolehkan Daem duduk di meja tersebut. Lalu, sebagai permohonan maaf, Daem memberikan sebotol minuman untuk JH. 가져가시라니까. 네. Keesokan harinya, JH pergi ke bioskop film lawas dan menonton film ayahnya berjudul Love in White. Tidak ada siapapun di sana kecuali dirinya. Tapi ia tidak sadar jika Daem juga menonton film tersebut dan ia menangis terseduh-seduh. Saat Daem dan JH bertemu lagi, Daem langsung berlari karena ia malu. Sebelum JH pergi, ia bertemu dengan Ibu Kim selaku pemilik bioskop. Ia melihat sepertinya JH tertarik dengan film Melo tersebut. JH tidak setuju. Menurutnya, film buatan ayahnya itu hanyalah kisah cinta biasa. Ibu Kim selaku pemeran di dalam film Love in White buatan ayah JH tersebut lalu menyuruh JH untuk membaca naskah awalnya. Mungkin setelah itu JH bisa memahami apa yang dirasakan penulis film tersebut. 그리운 이두영 씨 흔적 많이 느끼다 가세요. Sementara itu, setelah urusannya kelar di rumah sakit, alarm jam makannya pun berbunyi. Ia terpaksa tidak naik bus terakhir karena ia tidak boleh melewatkan jam makannya. Di sisi lain, JH kembali ke rumah lamanya dan di sana ia melihat ruangan kerja ayahnya. Ia menemukan naskah pertama film Love in White yang ternyata ditulis oleh ibunya, bukan ayahnya. Malam itu JH pun memutuskan. Malam itu JH lalu membaca naskah film tersebut dan kemudian memutuskan untuk membuat film ayahnya itu menjadi versi lebih modern. 아버지보다 잘 만들어 보자. 그래도 책 써봐야지. Sementara itu, saat sedang berjalan-jalan, Daem melihat ada orang-orang yang sedang melakukan syuting dan bintang utamanya adalah Soo-young. Daem sangat senang karena Soo-young adalah aktris favoritnya, sehingga kemudian tiba-tiba alarm makannya kembali berbunyi. Ia pun harus beristirahat dan mencari tempat untuk duduk. Namun tiba-tiba, saat itu Soo-young yang juga sedang beristirahat duduk di samping Daem. Daem yang kegirangan kemudian menyapa artis favoritnya itu. Ia bahkan memberikannya roti. Soo-young lalu bertanya, mengapa Daem merekam dengan kamera tersebut? Daem hanya bilang, ia begitu menyukainya. Pemandangan di tempat ini begitu indah, dan ia takut tidak bisa kesini lagi suatu hari nanti. 언니 사랑해요. 잘 먹었어요. Sementara itu, 1 bulan telah berlalu. Semenjak JH setuju membuat kembali film Love in White.
ternyata ia butuh waktu lebih lama untuk membuat naskahnya yang baru, termasuk mendalami karakter yang akan dimainkan di film tersebut. Di film itu, salah satu karakter menderita penyakit serius yang tidak bisa diobati atau disebut sebagai pasien terminal, sehingga JH memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. 케이스 있잖아요. 이런 케이스는 건강검진. Menurut Dr. Kim, alih-alih dengan dirinya, ia tahu seseorang yang cocok untuk menjadi konsultan film JH. Lalu, Dr. Kim menyuruh JH untuk datang ke rumah duka di rumah sakit ini. Di sana, JH bertemu lagi dengan Daem, di mana Daem sedang menangis karena rekannya tiba-tiba meninggal dunia. Setelah melihat Daem lebih tenang, JH kemudian datang dan bertanya apakah Daem wanita yang ditoserbah dan wanita yang sama yang ia temui di bioskop lawas. Daem lalu menjawab iya. Ia tahu Dr. Kim merekomendasikan dirinya untuk menjadi konsultan untuk JH. JH lalu bertanya apakah Daem seorang dokter atau dia adalah seorang perawat. Daem lalu mengenalkan dirinya jika ia adalah seorang pasien terminal di rumah sakit ini bernama Lee Daem. 시한부 이다음이라고 합니다. Awalnya semua baik-baik saja. Daem adalah anak kecil yang tumbuh dengan kasih sayang dari orang tuanya. Sampai kemudian ibunya menderita penyakit serius dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu tak lama kemudian meninggal dunia. Kepergian ibunya membuat ayah Daem khawatir karena ternyata Daem juga mengalami penyakit yang sama seperti ibunya. Daem menganggap ibunya tidak pernah meninggalkannya. Ibunya tetap berada di dalam dirinya. 내 안에 고스란히 남아있는 것. Cita-cita Daem adalah menjadi seorang pelakon. Ia suka memainkan peran dan menjadi artis besar. Namun ia sadar ia tidak bisa melakukannya karena sedang sakit. Sehingga ia pun bermain peran sendirian dan merekamnya sebagai momen. Saat Daem bertemu dengan JH, ia tahu JH adalah putra sutradara film Love in White dan akan membuat kembali filmnya. Dialah yang memaksa Dr. Kim agar bisa menjadi konsultan untuk JH. Dan akhirnya, Daem pun bertemu dengan JH. JH bertanya, apakah benar Daem sedang sakit parah? Daem lalu tersenyum, ia memang tidak terlihat sakit, tapi jika penyakitnya kambuh, JH akan tahu jika dirinya sedang sakit parah. Itu sebabnya Daem tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Padahal sebenarnya ia ingin sekali menjadi seorang artis. 배우가 꿈이셨구나. 그럼 지금은? Daem lalu memberitahukan film Love in White adalah film yang paling sering ia tonton. Terkadang saat memerlukannya, ia akan kembali ke bioskop lawas dan menontonnya kembali. Lalu, ia akan menangis terseduh-seduh. Entah kenapa setiap dia menonton film tersebut, ia jadi tahu jika ada cinta, semua hal akan baik-baik saja. Dan cinta seperti itu memang ada di dunia yang nyata. Daem ingin sekali bisa merasakannya. Intinya, film Love in White adalah kemoterapi bagi Daem. Daem lalu bertanya, apakah film Love in White versi JH berakhir seperti film Love in White versi lawas? JH lalu menjawab, mungkin tidak. Mungkin ia akan membuat peran utamanya meninggal. Daem pun merasa kehadiran JH bisa membuka kesempatan emas di dalam hidupnya. 내 인생의 주인공이 될 수 있겠구나. Singkatnya,
Seungwon sibuk ingin membuat Seong menjadi peran utama di film Love in White ini. Tapi agaknya JH kurang setuju. Seong lebih cocok untuk peran pendukung ketimbang peran utama. Lagi pula, buat apa mengadakan audisi jika pemeran utamanya sudah ditentukan? Seungwon berucap, ini permintaan investor. Jika tidak, investor mereka akan kabur. Dan audisi hanyalah pencitraan saja. 현상씨, 세상에 그런 권리가 다음이 있으니까 딱 한 달만. Pada saat audisi, Daeum ternyata menjadi peserta yang terakhir. JH yang melihat kehadiran Daeum sebenarnya agak kesal. Apa jangan-jangan Daeum kemarin mendekatinya agar bisa lolos di audisi kali ini? Seungwon mengira JH sudah mengenal Daeum, tapi Daeum berkata mereka berdua belum pernah ketemu. Lalu, Daeum pun menunjukkan bakat aktingnya yang membuat semua para juri pun terpana, bahkan JH sekalipun. Saat Daeum pergi, Seungwon berucap baru kali ini ia melihat akting yang benar-benar tulus. Tapi sayang, posisi peran utama sudah ditentukan. 진짜 다음이네. Saat itu, JH lalu mengejar Daeum. Mengapa Daeum bisa datang ke sini? Apa yang sebenarnya Daeum pikirkan? Setahu JH, Daeum adalah pasien sekarat. Lalu mengapa ia ingin menjadi artis? Daeum hanya bilang, dialah karakter yang paling cocok untuk memerankan pasien terminal di dalam film Love in White. JH lalu bertanya, lalu kapan tepatnya Daeum akan mati? Bagaimana kalau Daeum mati di tengah-tengah produksi film? Meski Daeum tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi ia tetap berpikir positif. Seandainya benar ia akan mati di tengah produksi film, film ini akan menjadi viral. Daeum ingin sekali mencoba peran ini, karena hanya peran ini yang bisa ia mainkan dengan baik. Bahkan mungkin peran ini akan menjadi peran terakhirnya. 제가 진짜 잘할 수 있는 연기예요. Di lain sisi, Seungwon mendapatkan kabar jika agensi yang menaungi Seong menolak bergabung di film buatan JH ini. Seungwon berkata, mau tidak mau mereka harus segera mencari pengganti jika memang Seong tidak bisa bergabung. Tapi, ia tetap meminta asistennya untuk terus menghubungi agensi Seong. Sebenarnya, Seong sama sekali tidak diberitahu tentang film ini. Bosnya, Nona Go, memilih untuk tidak mengizinkan Seong karena takut hal yang pernah menimpa Seong dulu saat bersama JH terulang kembali. Nona Go bahkan mendatangi JH untuk mengingatkannya jika dulu JH lah yang sudah meninggalkan Seong hingga Seong menjadi terpuruk. Dulu, paparazzi pernah memotret kedekatan di antara sutradara JH dan juga artis Seong sebagai sebuah skandal. JH terpaksa meninggalkan Seong dan berkata mereka hanyalah berteman saja. 처음이었지. 서영이가 그렇게까지 무너진 거. 이제한테 두 번은 안 당해. Malam itu, JH kembali mengajak Daeum untuk bertemu dan berkonsultasi. Daeum tersenyum pahit karena JH tidak mau bekerja sama dengannya, namun terus meminta bantuannya. JH bertanya, sebagai pasien terminal, apa yang Daeum impikan? Daeum hanya bilang, ia ingin meninggalkan sesuatu untuk orang yang ia cintai, seperti kenangan tentang dirinya. Makanya ia ingin sekali menjadi seorang artis, karena hanya pekerjaan itu yang membuatnya bisa melakukan banyak hal. Dan orang yang akan ia tinggalkan bisa melihatnya kapan saja lewat film yang ia mainkan. Contohnya saja, ayahnya. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Dan jika ia juga meninggal, maka ayahnya akan benar-benar sendirian. JH lalu bertanya, kehidupan Daeum di rumah sakit. Daeum hanya bilang, ia begitu sibuk karena di sana ia juga berakting di depan kamera kecilnya. Setelah divonis sakit saat berumur 8 tahun,
Daem merasa setiap detik di dalam hidupnya menjadi berharga, dan ia berharap bisa menggarap film ini bersama JH. JH lalu bertanya mengapa Daem ingin bekerja sama dengan dirinya. Daem hanya bilang, sepertinya JH lah yang bisa memberikannya kesempatan ini. 그게 꼭 나예요? 날 써줄 것 같아서요. Malam itu, JH habiskan untuk melihat portofolio yang dikirimkan oleh Daem agar JH bisa memastikan apakah Daem artis yang ia cari-cari. Tidak tanggung-tanggung, Daem mengirimkan sampai 200 file. Lalu, keesokan harinya, Daem pulang ke rumah ayahnya di mana hari itu adalah hari kematian ibunya. Daem berkata jika ia ingin menjadi artis dan kembali berakting. Ayahnya tentu saja tidak setuju. Ia takut anaknya itu akan pingsan seperti yang sudah-sudah. Ayah Daem yang juga seorang dokter itu tidak akan mengizinkan putrinya untuk melakukan aktivitas berat lagi. Daem lalu berkata, dulu mimpi ibunya adalah meninggal di rumah ini. Tapi ibunya tidak bisa melakukannya. Ibunya malah meninggal di rumah sakit di saat ia sekolah dan ayahnya sibuk bekerja. Makanya ia juga tidak mau mati di rumah sakit. Ia hanya ingin melakukan mimpinya sebelum ia pergi. Namun, ayah Daem tetap kekeh tidak mengizinkan putrinya untuk berakting lagi. Keesokan harinya, saat audisi babak kedua, Daem datang setelah kabur dari rumah sakit, di mana seharusnya hari ini ia melakukan perawatan. JH yang melihat keadaan Daem sebenarnya nampak kasihan. Daem berucap, ia ingin melupakan sejenak penyakitnya dan hidup sebagai seorang artis. Jadi, ia minta kepada JH untuk menganggapnya sebagai seorang artis, bukan sebagai pasien terminal. JH lalu berucap, baginya, Daem terlihat sangat rapuh. Tapi ia suka semangat Daem. Lalu, JH berjongkok dan membetulkan tali sepatu Daem. JH juga berucap jika ia memiliki satu syarat. Ia ingin Daem tidak mati. 조건이 있어요. 죽지 마요. Tahun 2019, Daem juga pernah ikut casting sebuah film yang disutradarai oleh JH. Pada saat itu, ia bahkan sudah diincar oleh JH. Mungkin sekarang JH tidak mengingatnya lagi. Dan sayangnya, karena penyakitnya kambuh, Daem tidak datang pada casting kedua. Dan pada saat itu, Seonglah yang terpilih sebagai bintang utama. Kini, Daem memutuskan untuk terus maju dan menjadi bintang utama di film buatan JH. JH pun harus meyakinkan Seungwon jika bintang utama di filmnya kali ini bukanlah Seong, melainkan artis baru yang sebenarnya Seungwon juga menyukainya. Sebagai kepala produksi, benar Seungwon juga menyukai akting Daem, tapi menurutnya akan sulit untuk mencari investor jika peran utamanya bukanlah Seong. Setelah JH pergi, tiba-tiba Seong datang ke kantor Seungwon dan ia ingin bertanya apakah benar Seungwon mengirimkan naskah Love in White kepadanya tanpa sepengetahuan JH. Seong sadar JH tidak menginginkan dirinya untuk menjadi peran utama dan Seungwon malah menginginkannya hanya untuk mendapatkan investor. Di sana Seungwon tidak menyangkalnya karena memang untuk menarik investor dibutuhkan pancingan. Yang disesalkan Seong adalah bagaimana bisa Seungwon memintanya untuk membintangi film jika sutradaranya saja tidak menginginkannya. Tapi karena Seong ingin sekali bergabung di film garapan JH ini, maka ia memutuskan untuk bicara berdua dengan JH saja. 그럼요. Hari itu, Daem menemui JH dan menunjuk sebuah artikel tentang Seong didiskusikan akan menjadi pemeran utama di film garapan JH. JH tidak membantah, memang benar tim produksi sangat menginginkan Seong
Tapi ia ingin Soo-young menjadi pemeran pendukung. Memang awalnya peran utama ditawarkan kepada Soo-young, tapi Jae-ha lebih memilih Da-eum karena aktingnya. Jadi artikel tersebut tidak sepenuhnya salah. Da-eum berkata, kali ini ia tidak akan menyerah. Ia ingin Jae-ha membuatkan surat perjanjian agar dirinya yakin peran ini memang untuknya. Jae-ha lalu membawa Da-eum ke restoran mie milik temannya. Di sana mereka membuat perjanjian di mana Jae-ha ingin Da-eum tidak mati selama produksi film. Dan ia ingin tidak ada orang yang tahu tentang penyakit Da-eum. Karena jika seisi dunia tahu jika ia telah merekrut seorang pasien terminal sesuai dengan filmnya, maka ia akan dicap sebagai orang yang tidak bermoral dan karirnya akan hancur. Sementara Da-eum juga ingin Jae-ha berjanji kepadanya jika Jae-ha tidak akan merusak film yang akan mereka garap bersama-sama. Jae-ha bingung apa maksud Da-eum. Setelah membaca naskah yang Da-eum terima, Da-eum merasa tidak ada kekuatan cinta di naskah Love in White. Padahal film ini menceritakan romansa melo. Tapi menurut Jae-ha, memang benar, cinta itu tidak ada. Bagaimana bisa sang pria pergi sementara wanitanya akan segera mati? Di sana Jae-ha teringat ketika ayahnya harus pergi syuting, tapi meninggalkan ibunya yang sedang sakit parah. Namun, Da-eum berkata, ia tahu ini naskah yang dibuat oleh Jae-ha, tapi ia berusaha memasukkan cinta pada film ini. 할 수 있습니다. 꼭 해내겠습니다. Lalu setelah itu Jae-ha bertemu dengan Soo-young, di mana Soo-young memutuskan untuk bergabung meski ia bukan pemeran utama. Lagi pula, karakter utama terlalu sedih sehingga rasanya tidak akan cocok jika dirinya memerankannya. Ia bercanda, apakah Jae-ha telah menemukan artis baru yang lebih baik dari dirinya? Jae-ha tanpa ragu berkata iya. Jika Soo-young akhirnya mau bergabung di Love in White, maka Soo-young harus bisa meyakinkan Nonago, kepala agensinya, sementara dia akan meyakinkan Seung-won. Malam itu, Da-eum dibantu sahabatnya sedang berlatih perannya di taman. Diam-diam, ayah Da-eum memperhatikan putrinya dari kejauhan. Saat ayah Da-eum hendak pergi, tiba-tiba Da-eum terjatuh dan juga kejang-kejang. Ayahnya panik dan meminta teman Da-eum untuk segera menghubungi ambulan. Da-eum yang sebenarnya hanya berakting itu langsung berkata jika ia baik-baik saja. Ia hanya berakting karena telah mendapatkan peran utama di dalam sebuah film. Ia bertanya apakah ayahnya bangga kepadanya. Tapi ayah Da-eum menunjukkan ketidaksukaan. Ayahnya itu tidak akan mengizinkan Da-eum kembali berakting dan menyuruh putrinya untuk sadar diri. Jika Da-eum terus seperti ini, maka kemungkinan Da-eum tidak akan bertahan setengah dari sisa waktunya. Mendengar kata-kata ayahnya, Da-eum pun kesal dan ia berkata lebih baik hidup separuh waktunya daripada setahun berada di rumah sakit. Sementara itu, Jae-ha berusaha meyakinkan investor jika Soo-young tidak akan menjadi peran utama dan digantikan dengan pemeran yang baru. Sebenarnya investor bernama Han Seung-woo itu tidak keberatan, tapi uang investasi bukan hanya miliknya. Jadi Jae-ha harus membuat investor lain yakin dengan film ini. Jae-ha lalu berjanji akan membuat satu adegan agar Han Seung-woo tertarik. Seandainya menurut Pak Han cerita itu tidak menjual, maka batalkan saja film ini dan tarik dananya. Seung-won tidak menyangka Jae-ha senekat ini, tapi ia suka Jae-ha yang antusias seperti ini. Untuk itu, sebagai rumah produksi, ia akan berikan tim-tim terbaik untuk Jae-ha. Setelah itu, Jae-ha pun datang ke rumah Soo-young dan memberikan naskah lalu memberitahukan jika mereka akan syuting adegan pertama. Soo-young penasaran, bagaimana bisa Jae-ha meyakinkan investor hanya dengan memperlihatkan satu adegan. Jae-ha hanya bilang ada dua pemeran yang sangat hebat yang ikut bermain di filmnya, Da-eum dan juga Soo-young.
Soyoung jadi penasaran, siapakah Daem ini? Dan ia ingin segera bertemu. Singkatnya, Soyoung pun menghubungi Daem untuk datang ke studio di agensinya dan berlatih bersama. Soyoung sadar jika rupanya Daem adalah wanita yang telah memberikan roti kepadanya. Sehingga sebagai balasannya, ia akan memperbolehkan Daem menggunakan tempat latihan ini sesuka hati Daem. Pada saat itu, Nonago datang dan kesal karena Soyoung bertingkah seenaknya dan menyetujui untuk bermain di film JH, bahkan membawa pemeran utama ke kantor mereka. Soyoung pun muak selalu diatur oleh Nonago. Ia pun mengancam jika kontraknya berakhir, ia tidak akan memperpanjang kontraknya lagi. 죄송합니다. Pada saat itu, Daem sebenarnya terlambat makan dan tiba-tiba mulai mengalami kejang. Melihat kondisi itu, Soyoung berniat memanggil ambulan. Namun, Daem memintanya untuk tidak melibatkan siapapun. Ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Akhirnya, Soyoung memutuskan untuk membawa Daem ke rumah sakit menggunakan mobil pribadinya. Sesampainya di rumah sakit, Soyoung sedikit heran karena dokter mengenal Daem. Ia ingin menghubungi JH, tapi ia ingat Daem memintanya untuk tidak ada orang yang mengetahui jika ia sedang sakit. Soyoung lalu mengurungkan niatnya. Dr. Kim lalu memberitahukan Soyoung yang membawa Daem jika Daem harus dirawat inap dan mempersilahkan Soyoung untuk kembali pulang. Soyoung penasaran mengapa Daem harus dirawat. Apakah ia sedang sakit parah? Namun Dr. Kim tidak mau menjawab apa-apa. Saat Dr. Kim kembali, ternyata Daem sudah pergi dari ruangan observasinya. Ternyata Daem sudah pulih dan ia pergi ke jembatan layang rumah sakit. Dr. Kim khawatir, beruntung hari ini ada seseorang yang membantu Daem dan langsung membawa Daem ke rumah sakit. Jika Daem sendirian, bisa-bisa Daem akan mati. Daem pun tertawa karena ia tidak suka jika Dr. Kim menjadi terlalu serius. Tiba-tiba Daem melihat JH berada di bawah yang mana di depan rumah sakit. Daem langsung menghubunginya dan senang melihat kehadiran sutradaranya itu. JH lalu bertanya apakah Daem sedang pemeriksaan rutin di rumah sakit. Daem hanya menjawab iya. Lalu JH memberitahukan jika mereka akan melakukan syuting adegan pertama di mana JH berharap Daem akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan jika syuting dimulai, maka itu berarti jumlah orang yang akan mereka bohongi semakin bertambah. Jadi pastikan tidak ada yang tahu jika Daem sedang sakit. Singkatnya, persiapan syuting pun dimulai. Daem tidak sengaja mendengar jika adegan pertama ini penting karena jika berhasil, maka mereka akan melanjutkan syuting berikutnya. Dan Daem merasa bertanggung jawab penuh. Ia mulai berlatih dan di sana JH berharap sangat banyak kepada Daem. Saat proses syuting dimulai, semua mata terpana dengan akting Daem. Begitu natural. Bahkan hanya satu kali take, adegan itu sudah sangat sempurna. Seungwon berkata, video ini harus segera dikirim agar investor itu tidak bicara lagi tentang menarik investasi hanya karena aktor pemula. Di sana, Daem pun jadi merasa bersalah. Ia lalu bertanya kepada JH, apakah benar film ini kemungkinan tidak akan bisa dibuat karena dirinya. JH berkata, bukan hanya Daem, tapi bisa juga karena dirinya. Investor mana yang percaya dengan sutradara yang menganggur selama 5 tahun? Daem lalu meminta maaf, seharusnya ia bisa berakting lebih baik lagi. JH meminta Daem untuk tidak khawatir dan pulang saja ke rumah. Investor Han Sung-ho akhirnya melihat adegan tersebut di mana menurutnya akting Daem benar-benar keren. Ia penasaran dari mana JH mendapatkan new face berbakat seperti Daem yang bahkan bisa membuat Soyoung ikut bersinar di film ini. JH mengakui benar Soyoung dan Daem adalah aktor yang berbakat. Setelah menemui investor, JH ingin segera memberitahukan hal ini kepada Daem.
di mana film Love in White benar-benar akan dibuat dan Daem sebagai pemeran utamanya. Mereka mendapatkan investasi dari akting yang Daem lakukan. Jeha benar-benar berterima kasih kepada Daem. Daem pun ikut bergembira, saking gembiranya ia memeluk Jeha. Di sana, Daem pun bertanya apakah Jeha menemukan tempat untuk adegan di mana pemeran utama menyerah untuk hidup, namun akhirnya menemukan harapan. Jeha menjawab, masih belum, tapi ia akan berusaha mencarinya. Daem pun merekomendasikan satu tempat, yaitu jembatan layang yang ada di rumah sakitnya. Sebenarnya, tempatnya bukan di sini, tapi di luar jembatan, di mana di sana ada jalanan yang sering sekali Daem lihat jika ia merasa bosan saat berada di rumah sakit. Ia yakin jika pemeran utamanya juga berdiri di sini sembari melihat jalanan itu, ia yakin ia juga ingin hidup. Baru beberapa waktu yang lalu, Daem memikirkan pemakamannya akan seperti apa. Ternyata, ia bisa menemukan dirinya lewat film ini dan kembali bersemangat. Film ini memberikan kekuatan untuk Daem. Jeha merasa tersentuh sekaligus merasa kasihan kepada Daem. Ia pun menyentuh kepala Daem dan berkata jika ia menyukai tempat ini. 그래요? Suatu hari, saat hendak rapat dengan pemain dan kru film lainnya di rumah produksi, Daem didatangi Nonago dan memintanya untuk bicara sebelum rapat dimulai. Rupanya setelah Suyong mengancam tidak akan memperpanjang kontrak lagi, Nonago berniat mencari pengganti Suyong dan itu adalah Daem. Namun, Daem menolak karena ia tidak membutuhkan agensi karena setelah film ini selesai, ia tidak akan ikut proyek apapun. Nonago merasa Jeha lah yang sudah menyuruh Daem untuk tidak teken kontrak dengan siapapun. Ia menyuruh Daem untuk tidak mudah percaya kepada Jeha. Mungkin Jeha bisa dipercaya sebagai seorang sutradara, tapi sebagai personal pribadi, Jeha tidak bisa dipercaya. Pada saat itu, Daem pun pergi ke dalam. Namun sampai di depan pintu, ia melihat Suyong dan juga Jeha sedang berciuman. Entah apa yang dirasakan Daem pada saat itu, yang jelas ia benar-benar terkejut. Daem lalu pergi setelah melihat hal tersebut. Ia duduk di tangga tanpa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum ciuman itu terjadi, Suyong yang datang lebih dahulu dan sedang membicarakan jika agensinya ingin merekrut Daem. Menurut Jeha, saat ini Daem tidak membutuhkan perwakilan ataupun agensi. Lalu Suyong bertanya, mengapa Jeha tidak pernah menanyakan keadaannya pasca ia bercerai. Jeha tidak mau tahu apapun tentang Suyong lagi. Ia yakin saat ini Suyong akan baik-baik saja. Suyong kesal karena Jeha tidak peduli lagi kepadanya. Dan saat itulah ia langsung mencium Jeha. Ia ingin memastikan apakah Jeha masih punya perasaan untuknya. Namun, Jeha langsung melepas ciuman itu dan berkata, urusan mereka berdua sekarang hanyalah tentang pekerjaan. Maka ia minta Suyong untuk fokus pada film yang akan mereka buat. Melihat Jeha pergi, Daem pun menghubunginya dan kemudian mereka berdua bertemu di restoran milik teman Jeha, John Byung. Daem bingung mengapa pertemuan hari ini dibatalkan. Jeha hanya bilang ia ada urusan mendadak. Lalu tiba-tiba alarm makan Daem berbunyi menandakan ia harus segera makan. Jeha lalu bertanya, mengapa mengatur alarm makan, padahal bukan minum obat. Daem menjelaskan jika makan dan minum obat sama pentingnya. Jika terlambat makan dan melewatkan jam makannya, ia bisa saja kejang dan kemungkinan terburuk ia bisa mati karena tubuhnya tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Makanya, jika sedikit saja Daem terlambat makan, tubuhnya bisa mengalami shock. Jeha lalu bergegas menyuruh temannya itu untuk segera membuatkan Daem makanan.
Setelah mereka makan, JH lalu bertanya mengapa Daem menemuinya. Apa yang ingin Daem bicarakan? Daem agak ragu karena takut JH akan marah kepadanya. Ia lalu bercerita, saat latihan bersama Suyong, ia tiba-tiba kejang. Beruntung pada saat itu Suyong mencegah orang-orang melihatnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Bukannya marah, JH justru khawatir dengan kondisi Daem. Ia tidak marah, justru menurutnya bagus. Suyong sudah membantu Daem di saat Daem membutuhkan pertolongan. 솔직하게 말해줘서 고마워요. 차라리 서영이가 옆에 있었던 게 다행이니. Garapan film Love in White versi JH membuat orang-orang bertanya-tanya siapakah pemeran utama yang membintangi film tersebut yang berhasil menggeser aktris berbakat seperti Suyong. Pihak produksi, Sungwon, meluncurkan artikel yang membuat kesan misterius agar penonton penasaran siapakah sosok Daem ini. Investor begitu menyukainya. Namun sayang, ayah Daem tidak. Hari itu Daem datang ke rumah sakit dan mengunjungi ayahnya. Tapi tetap, ayahnya tidak suka Daem ikut proyek film ini. Ia kesal karena putrinya terus saja bersikap sembrono. Daem juga khawatir dengan kondisinya. Ia takut tiba-tiba kejang di hadapan semua orang. Tapi kini, ia sudah cukup lelah. Ia tahu ayahnya terus mengupayakan yang terbaik untuknya, bahkan melakukan uji klinik tentang penyakitnya. Tapi kini ia benar-benar sudah lelah dan sekarang ia sekarat. Jadi Daem ingin melakukan apapun yang ingin ia lakukan. Hari itu Daem melakukan pemeriksaan rutinnya lagi dan lagi. Dokter Kim semakin khawatir karena kini kondisi Daem semakin menurun. Ia takut Daem tidak akan bisa menyelesaikan filmnya. Namun, ia akan menambahkan dosis obat agar Daem bisa bertahan. Namun obat ini bisa membuat Daem menjadi linglung. 네가 나온 영화 극장에서 봐야 될 거 아니야. 좀 더 생각해 볼게. Hari ini adalah hari pembacaan naskah dan Daem akan bertemu dengan kru dan juga para pemain lainnya. Rupanya JH sudah menyiapkan hadiah untuk Daem, yaitu manajer, yang akan mengurus segala keperluan Daem. Dia ternyata adalah pemilik restoran yaitu John Byung. Setelah sampai ke rumah produksi, akhirnya Daem bertemu dengan artis senior yang akan menjadi ayahnya di film. Mereka pun berlatih membaca naskah. Awalnya, memang Daem agak canggung dan sempat melakukan kesalahan. Tapi ia terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Saat pembacaan naskah selesai, Suyong bertanya kepada Daem, apakah kemarin Daem melihat sesuatu. Daem paham maksud Suyong, tapi ia tidak penasaran dengan hubungan JH dan juga Suyong. Lalu, kemudian datanglah pemeran pria yang juga seorang artis yang baru naik daun. Ia bernama Junwoo. Ia sangat ingin mengenal Daem lebih jauh agar mereka bisa menjalin chemistry yang lebih kuat. Tapi JH tidak setuju. Ia lebih suka chemistry yang terjalin di lokasi syuting ketimbang di luar set syuting. JH bahkan mengingatkan Daem untuk tidak terlalu sering bertemu dengan Junwoo. Jika ingin berlatih, maka berlatih dengannya saja. Keesokan harinya, Nona Go mendatangi Daem untuk mengajaknya kembali masuk ke dalam agensinya. Ia bahkan membawa beberapa naskah untuk Daem jika proyek Love in White ini selesai. Tapi Daem menolak karena ia yakin ia tidak akan membutuhkannya. Apalagi saat itu Daem harus pergi ke suatu tempat. 이 지저분한 바다? 버티기 힘들어요. Sementara itu, JH pergi ke rumah Ibu Kim. Ia ingin bertanya kepada wanita yang juga membintangi film Love in White versi ayahnya. Diketahui dulu Ibu Kim juga dirumorkan berselingkuh dengan ayahnya JH. JH ingin bertanya apakah sebenarnya Ibu Kim sudah tahu jika Love in White ditulis oleh ibunya. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur dan ternyata di sana ada Daem.
Daem menjelaskan jika ia hanya ingin mendengar pendapat dari Ibu Kim karena dia adalah pemain Love in White versi ayah JH. Bukan maksudnya untuk menguping pembicaraan JH dan Ibu Kim. JH kesal dan menyuruh Daem untuk segera pulang karena ia tidak suka Daem berhubungan dengan Ibu Kim. Saat mengantar Daem pulang, JH berucap ia sudah menjaga rahasia Daem. Sekarang ia minta Daem juga menjaga rahasia jika Love in White bukan buatan ayahnya, yaitu sutradara Lee Do-young, tapi buatan ibunya. Makanya sekarang ia membuat Love in White versi dirinya untuk mengembalikan ke penulis aslinya. Daem khawatir karena sekarang pikiran JH kalut dan beban pikirannya semakin banyak. Ia lalu memberikan obat, siapa tahu JH membutuhkannya. 갈게요. Lalu setelah itu, mereka pun mengadakan doa bersama agar film ini bisa sukses besar. Setelah berfoto-foto bersama, JH tidak bisa tidak memandangi Daem. Seoyoung merasa cemburu dan ia tidak suka jika JH mulai mempedulikan Daem. Sementara sang pemeran utama pria, Junwoo, sadar jika Seoyoung sedari tadi memperhatikan sutradara mereka. Junwoo lalu mengajak JH, Daem, dan juga Seoyoung untuk bicara santai di rumahnya. Saat Junwoo ingin menuangkan minuman kepada JH, Seoyoung langsung berkata jika JH tidak bisa minum. Mereka pernah membicarakan ini seolah-olah menegaskan jika mereka berdua pernah dekat. Lalu Junwoo ingin menuangkan minuman kepada Daem. JH pun berkata Daem juga tidak boleh dan tidak akan bisa minum alkohol. Seoyoung pun langsung kesal. Jika ini karena Daem sedang sakit, mungkin seteguk tidak akan kenapa-napa. Seoyoung lalu bertanya, apakah Daem sedang mendalami karakternya atau ia memang benar-benar sakit? Di sana Daem hanya diam saja dan lebih suka membicarakan film mereka. Tiba-tiba Junwoo membuat satu pengumuman di mana ia sebenarnya tengah berkencan dengan Seoyoung. Seoyoung lalu berusaha menjelaskan, tapi JH tidak peduli. Ia lebih penasaran mengapa Seoyoung bertanya apakah Daem sedang sakit. Seoyoung lalu balik bertanya, apakah JH peduli kepada Daem? JH hanya bilang, tentu saja, karena dia adalah pemeran utama dan sekarang JH sedang membutuhkan Daem. 그게 전부야. Saat JH mengantar Daem pulang, Daem bertanya apakah bisa seseorang mencium orang lain jika tidak mencintainya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi ini ada di dalam naskah karena pemeran utama pria dan wanita akan berciuman. JH menyuruh Daem untuk mencatat semua pertanyaan yang tidak Daem mengerti. Nanti ia akan menjelaskannya. Sementara itu, Seoyoung kesal karena Junwoo malah mengungkapkan hubungan mereka di depan JH. Ternyata Junwoo melakukan ini karena Seoyoung terus saja menatap JH. 라고 했을 때 그 얘기 다 끝난 거 아니었어? Malam itu hujan turun dengan deras. Daem tiba-tiba mendapatkan ide untuk menghibur JH yang sedang banyak pikiran. Ia lalu datang ke rumah JH dan mengajaknya keluar untuk bermain hujan. JH sempat ragu, khawatir Daem akan sakit, apalagi kondisinya yang memang tidak boleh jatuh sakit. Namun, Daem berkata ia tidak akan apa-apa jika sebentar saja. Daem hanya ingin JH melepaskan bebannya walau sejenak. Lupakan pekerjaan dan fokus untuk menikmati hujan pada malam ini. JH akhirnya menurut. Awalnya canggung, tapi perlahan ia mulai menikmati derasnya hujan bersama Daem. Suasana yang hangat di tengah dinginnya malam, tawa yang tercipta di antara gemericik hujan, membuat momen itu terasa begitu tepat. Dan di tengah hujan yang mengguyur, di bawah langit malam yang sangat gelap, keduanya akhirnya berciuman.